Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 21 yang beranggotakan RA Siti Zakiyah dengan NIM 121140103, Ambira Husnia dengan NIM 121140113, dan Tobianto Putra Mandiri dengan NIM 121140099 akan menjelaskan program yang kami buat mulai dari pengertiannya hingga prosedurnya. Dan judul yang kami buat pada tugas besar kali ini adalah Program Data Literasi Digital Mahasiswa. Sebelumnya, mungkin akan terlintas apa sih pengertian dari literasi digital itu? Secara singkat, literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan sarana internet sebagai tempat membagi dan memperoleh informasi. Lalu, apa sih perbedaan antara literasi digital dan literasi pada umumnya? Literasi pada umumnya berbicara tentang kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Di sisi lain, literasi digital adalah literasi yang seperti dijelaskan pada sebelumnya, yang merujuk kepada kemampuan seseorang dalam menggunakan sumber informasi yang umumnya ditemukan pada jaringan komputer ataupun internet. Lalu, apakah penting literasi digital itu? Literasi digital sangat penting, apalagi dalam lingkup mahasiswa. Sebab, literasi digital menjadikan seseorang mahasiswa bisa membuat keputusan yang lebih baik karena bisa menggunakan internet untuk membandingkan dan mempelajari informasi yang mereka pandang bisa membantu menyelesaikan masalah. Selain itu, dengan adanya literasi digital, dapat membuat setiap orang memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat komunikasi, dan jaringannya. Lalu, bagaimanakah program ini berhubungan dengan literasi digital? Kami membuat sebuah program yang menginput 10 data mahasiswa mengenai kualitas dan tingkat kemampuan literasi digital mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kemudian di akhir program akan ditampilkan perhitungan statistika berupa rata-rata umur tertua dari mahasiswa, umur termuda dari mahasiswa, banyaknya angka skala yang diinputkan, dan rata-rata kemampuan mahasiswa dalam literasi digital. Pada bagian ini kami menggunakan beberapa fungsi seperti contohnya include IOStream yang akan memberi akses terhadap input dan output antara program dengan pengguna. Selain itu kami juga menggunakan fungsi include string dan include string.h. Setelah menulis header file pada program ini, kami membuat fungsi struct dengan variabel e-literasi yang akan memiliki elemen dengan tipe string, yaitu variabel nama, prodi, mampu, mudah, hasil 1, hasil 2, dan hasil 3. Kemudian, selain elemen bertipe string, terdapat juga elemen bertipe integer, yaitu variabel NIM, umur, dan skala. Struct dalam pemrograman C++ adalah sebuah fungsi untuk menyimpan sekumpulan data yang dikelompokkan ke dalam sebuah tabel yang memiliki elemen-elemen yang saling terkait. Selanjutnya pada baris 12 hingga 19 dapat dilihat bahwa ada program utama dari program ini yaitu int main. Selanjutnya variabel integer n dideklarasikan pada baris 13 untuk menampung jumlah responden mahasiswa. Masukan untuk variabel n akan diminta kepada pengguna setelah ada keluaran seperti yang dapat dilihat atas ini. Kemudian, sebelum fungsi struct e-literasi digunakan, harus dideklarasikan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel x dengan array yang dapat menampung sebanyak nilai yang ditampung dalam variabel n. Selanjutnya, kami mendeklarasikan array sumber media yang dapat menampung 3 variabel string. Di dalam array tersebut, indeks 0 diisi dengan output CNN, indeks 1 diisi dengan output Kompas, dan indeks 2 diisi dengan output Metro TV.
Hal ini akan berguna karena nanti pada tahapan selanjutnya ada bagian di mana pengguna akan menilai seberapa besar tingkat kepercayaan mereka terhadap sumber media yang biasanya ditemukan di kehidupan sehari-hari. Pada tahap selanjutnya ada perulangan yang akan berulang sebanyak jumlah responden atau dalam kata lain nilai yang ditampung pada variabel n. Pada isi perulangan tersebut, pengguna akan diberi keluaran seperti yang dapat dilihat atas ini. Pada saat bersamaan, pengguna akan diminta untuk memberi masukan berupa nama mahasiswa, NIM mahasiswa, prodi mahasiswa, umur, dan kemampuan literasi digital dalam skala 1-4. Semua data yang dimasukkan oleh pengguna akan dimasukkan ke variabel masing-masing pada indeks masing-masing. Kemudian, terdapat percabangan if-else yang akan memeriksa skala yang diinputkan, apakah sudah memenuhi persyaratan angka skala yang telah ditentukan. Pada if, terdapat kondisi di mana jika skala yang dimasukkan besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, maka program akan terus berjalan dengan perintah goToInput, yang akan menuju pada bagian program array dari sumber media. Sedangkan, jika skala yang dimasukkan tidak sesuai dengan kondisi if tadi, atau memasukkan angka kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka program akan diproses pada bagian else, yang dimana akan mencetak outputan perintah tolong masukkan kembali skala yang sudah ditentukan 1-4, agar pengguna memasukkan kembali angka skala yang sudah ditentukan. Kemudian, hasil inputan ulang tadi akan diproses kembali pada kondisi if dengan perintah goToBack. Baris 50-63 berguna untuk meminta masukan kepada pengguna tentang tingkat kepercayaan dalam persentase terhadap 3 sumber media yang sudah dibahas di slide sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, terdapat output simbol titik sebagai pembatas dari data masukan dan data keluaran. Kemudian, diberikan keterangan judul data kualitas literasi digital mahasiswa TPB 49 untuk ditampilkan serta diberikan pembatas berupa simbol bintang sebagai pembatas antara judul dan keluaran datanya nanti. Sekarang kita memasuki bagian perulangan kedua yang berguna untuk mengeluarkan data-data yang didapatkan pada bagian awal program, seperti mengeluarkan nama mahasiswa, indeks ke X, NIM mahasiswa indeks ke X, dan lain-lainnya. Selanjutnya, terdapat percabangan switch case yang merupakan percabangan yang akan membandingkan nilai dari sebuah variabel dengan nilai tertentu. Percabangan ini akan memeriksa nilai dari variabel skala yang dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Lalu, terdapat outputan skala kemampuan literasi digital mahasiswa dengan salah satu angka antara 1-4. Kemudian, terdapat perintah switch dengan kondisi variabel skala yang artinya akan memeriksa isi dari variabel skala tersebut. Selanjutnya, terdapat perintah case 1 yang berarti jika variabel skala berisi angka 1, maka program akan menjalankan isi dari blok case, yakni mentranslasikan variabel mampu menjadi kalimat buruk. Lalu, terdapat perintah break agar struktur case lain tidak perlu diproses lagi. Kemudian, terdapat perintah case 2, case 3, dan case 4, yang mana prosesnya akan sama seperti pada case 1. Namun, jika ternyata tidak ada skala yang sesuai dengan kondisi case tadi, maka blok default yang akan dieksekusi. Baris 100-121, program akan mengeluarkan kalimat seperti ini. Berikut merupakan hasil statistika dari program literasi digital ini. Terlebih dahulu, setelah itu kami mendeklarasikan 4 variabel baru yang akan berguna untuk menentukan umur mahasiswa yang paling muda, paling tua, dan untuk menemukan data modus dari semua umur mahasiswa yang dimasukkan ke dalam program. Selanjutnya, kami menggunakan algoritma sederhana yang dapat menemukan umur yang paling tua dan yang paling muda. Algoritma tersebut seperti yang bisa dilihat, menggunakan perulangan yang berisi dengan percabangan if-else. Kemudian, terdapat outputan dari hasil perhitungan pada program sebelumnya, yaitu variabel R-umur untuk menghitung hasil dari rata-rata umur mahasiswa. Kemudian, variabel max akan mengeluarkan hasil dari umur mahasiswa tertua. Selanjutnya, variabel min
akan mengeluarkan hasil dari umur mahasiswa termuda. Perbaikan yang dapat diterapkan pada update berikut, yaitu yang pertama, penerapan algoritma modus yang lebih efisien, yang kedua, penyajian data statistik yang lebih lengkap, yang menggunakan standar deviasi, range, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir, penggunaan struct of array yang lebih efektif. Kemudian, setelah kita ketahui berapa angka modusnya, program akan dieksekusi ke bagian switch case. Di sini terdapat perintah switch case dengan kondisi variabel modus yang artinya akan memeriksa isi dari variabel modus tersebut. Lalu, terdapat perintah case 1 yang berarti jika variabel modus berisi angka 1, maka program akan menjalankan isi dari blok case, yakni mendeklarasikan variabel hasil menjadi kalimat buruk. Setelah itu terdapat perintah break agar struktur case lain tidak perlu diproses lagi. Kemudian, pada case 2, case 3, dan case 4, prosesnya sama seperti pada case 1. Namun, jika tidak ada modus yang sesuai dengan kondisi case, maka blok default yang akan dieksekusi. Sekarang, program akan memasuki bagian algoritma pencarian modus. Sebelum memulai algoritma, kami mendeklarasikan 4 variabel integer dengan nama A, B, C, dan E. Variabel-variabel ini akan digunakan untuk counter penghitung bagi tiap skala kemampuan 1, sampai 2, 3, dan 4. Selanjutnya, variabel modus dengan tipe data integer dan variabel nama hasil dengan tipe data string dideklarasikan. Dua variabel ini berguna untuk menampung nilai modus untuk variabel nama modus. Dan variabel nama hasil akan berguna sewaktu nanti program akan mengeluarkan data skala kemampuan yang memiliki nilai modus tertinggi. Selanjutnya, program akan memasuki algoritma pencarian modus. Algoritma tersebut menggunakan perulangan bersaran dan bercabangan if-else yang berguna untuk menjadi counter masing-masing nilai kemampuan. Di bagian akhir program ini dapat juga ditemukan percobaan kedua yang berguna untuk memeriksa nilai modus mana yang paling tinggi dari 4 variabel A, B, C, dan E. Cukup sekian penjelasan program yang telah kami buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih.